Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 8. Hari ini kita akan belajar statistika dengan submateri ukuran pemusatan data. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Serta 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan fokus pada ukuran pemusatan data, yaitu menentukan nilai min, median, dan modus pada data tunggal, pada tabel frekuensi, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Oke, kita mulai dengan statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika yang berhubungan dengan pengumpulan data, menganalisis, menarik kesimpulan, serta menyajikan data-data. Itu statistik. Jadi, statistik ini berhubungan dengan data. Secara umum, statistika ada dua macam, yaitu statistika deskripsi dan statistika inferensial. Statistik deskripsi itu adalah cara untuk menggambarkan suatu data. Sedangkan yang inferensia ini berhubungan dengan penarikan kesimpulan. Misalkan pada suatu penelitian, bagaimana cara menguji hipotesa, ini inferensia. Sedangkan untuk kalian, untuk anak sekolah dasar dan menengah, kalian baru sampai deskripsi saja, menggambarkan suatu data. Contohnya seperti ini, saya punya banyak data. Data ini seakan-akan tidak ada artinya, karena itu kita perlu menyatakan suatu angka yang menggambarkan data-data ini. Nah, untuk itu kita perlu statistika deskripsi. Ukuran pemusatan data itu maksudnya adalah suatu nilai statistik yang dapat mewakili suatu data. Jadi data-data yang seperti ini tadi akan kita nyatakan dalam bentuk nilai yang mewakili. Nilai yang mewakili data tadi umumnya ada 3, yaitu min, median, dan modus. Jadi ketiga nilai ini, nilai min, median, dan modus, ini dikatakan bisa mewakili dari data tadi. Selanjutnya nanti kita akan mengenal satu persatu apa yang dimaksud dengan min, median, dan modus. Pada data normal, pada data yang berdistribusi normal, nilai min, median, dan modus ini umumnya akan mendekati sama, bahkan sama. Kita mulai satu-satu ya. Kita mulai dengan min. Min ini lebih dikenal dengan istilah rata-rata hitung. Kalau rata-rata, anak-anak sudah akrab dengan istilah rata-rata. Misalkan pada saat kalian terima nilai rapot, selalu yang ditanyakan berapa rata-ratanya. Rata-rata adalah jumlah seluruh data. Jadi seluruh nilai itu dijumlahkan, setelah itu dibagi banyaknya data. Misalkan datanya adalah X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai ke X ke N, maka rata-ratanya adalah data ini semuanya dijumlahkan, dibagi banyaknya data. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal, biar langsung paham. Berikut ini adalah data berat badan 10 siswa anggota peserta suatu lomba dari SMPN 29 Gresik dalam kilogram. Ya, ini adalah data berat badan yang ditanyakan berapa rata-ratanya. Oke, kita jawab. Untuk menghitung rata-rata, semua data kita jumlahkan. Jadi 55 ditambah 49 sampai 47. Setelah itu dibagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 10. Seperti ini. Ya, setelah saya hitung, saya jumlahkan, hasilnya adalah 511 dibagi 10, hasilnya adalah 51,1 kg. Ini adalah rata-ratanya atau min. Ini kalau yang ini simbolnya X bar,
Cara membacanya adalah X bar, simbol untuk rata-rata. Jadi variabel X dikasih garis di atasnya. Jadi rata-rata berat badannya adalah 51,1 kg. Berikutnya kita ke median. Median itu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Perhatikan kata kuncinya, data harus sudah urut. Ya. Data kalau sudah urut, kemudian nilai yang paling tengah itu disebut dengan nilai median. Letak median adalah N plus 1 dibagi 2. N adalah banyaknya data. Langsung ke contoh soal supaya kita lebih paham. Tentukan median dari rangkaian data seperti ini. Perhatikan angka-angkanya masih belum urut. Setelah 7, 5, setelah itu 8, 6 tidak urut ya, besar kecil, maka kita urutkan dulu. Mulai yang paling kecil ada 5. Setelah 5, 6, 7-nya 2 kali, 8, 9, dan 10. Inilah data yang sudah diurutkan. Sesudah ini diurutkan, cari mana yang paling tengah. Di sini yang paling tengah adalah 7. Di kiri ada 3, di kanan ada 3. Maka 7 inilah yang disebut dengan median atau nilai tengah. Jadi mediannya adalah 7. Ada cara lain untuk menentukan nilai median, yaitu dengan menentukan letaknya. Letak median. Datanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya ada 7. Saya ganti di sini 7 tambah 1, 8. 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Letak median adalah data yang keempat, seperti ini. Data ke-1, kedua, ketiga, keempat. Inilah mediannya. Data yang keempat adalah 7. Mediannya 7. Sekarang kita lanjutkan lagi contoh yang lain. Tentukan median dari rangkaian data seperti ini. Ini juga masih belum urut. Kita urutkan dulu. 5, 6, 7-nya 2 kali, 8-nya 2 kali, 9 dan 10. Seperti ini. Kemudian kita cari tengah-tengahnya berapa. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datanya genap. Maka nilai tengah-tengahnya terletak di sini. Jadi di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan ada 4. Berapakah mediannya? Mediannya adalah jumlah dari data yang ada di tengah ini, 2 data yang di tengah ini dibagi dengan 2. Itu adalah nilai median. 7 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 7,5. Cara lain adalah seperti tadi, kita mencari dulu letaknya median. Banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Tadi banyaknya data ini ada 8. 8 ditambah 1, 9. 9 dibagi 2, hasilnya adalah 4,5. Di mana data yang keempat setengah? Seperti ini. 1, 2, 3, 4 setengah. Tengah-tengah di sini. Jadi data yang keempat setengah itu di sini. Caranya sama. 7 tambah 8 dibagi 2. Jadi mediannya adalah 7,5. Saya. Jadi median itu data diurutkan, dicari yang paling tengah, itu adalah median. Kita lanjutkan dengan contoh soal lagi. Berikut ini data berat badan 10 siswa anggota peserta suatu lomba dari SMPN Negeri 29 Gresik dalam kilogram. Sama soalnya seperti tadi. Sekarang yang ditanyakan mediannya. Untuk mencari median, maka data harus diurutkan. Cari yang paling kecil dulu. Yang paling kecil di sini mana? 45. Saya tulis 45. Setelah 45, yang kecil lagi adalah 47. Ya, saya beri tanda, saya coret, saya beri tanda 47. Setelah 47, 48. Setelah 48, 49, 50. Terus ini 52, 53, 55, 55, 57. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genap. 10 genap, maka 5 ke kanan, 5 ke kiri. Disinilah letak median. Letaknya di sini. Nilai mediannya 50 ditambah 52 dibagi 2. Hasilnya adalah 51. Jadi
Median berat badan adalah 51 kg. Berikutnya adalah modus. Modus ini yang paling mudah. Modus adalah data yang sering muncul. Jadi data yang sering muncul itu biasanya bisa, jadi data yang sering muncul itu umumnya bisa digunakan sebagai nilai yang mewakili suatu data. Jadi modus juga merupakan salah satu dari ukuran pemusatan data. Contohnya seperti ini. Ini ada data yang sudah saya urutkan. Mana data yang paling sering muncul? Yang paling sering muncul adalah 6. 6 muncul 3 kali. 3 muncul sekali, 4 muncul 2 kali, sedangkan 6 muncul 3 kali. Maka modusnya adalah 6. Lagi seperti ini. Mana data yang paling sering muncul? Jawabannya adalah 10. Karena 10 muncul 2 kali. Berikutnya, mana data yang sering muncul dari sini? Ternyata ada 2 macam, 4 muncul 3 kali dan 6 muncul 3 kali. Maka modusnya ada 2, yaitu 4 dan 6. Berikutnya, berapa modusnya ini? Modusnya ternyata ada 3, yaitu 4, 6, dan 8. Umumnya ini untuk data-data yang tidak berdistribusi normal. Umumnya kalau datanya berdistribusi normal, biasanya nilai modusnya berkumpul pada satu nilai. Nih, contoh soal. Soalnya sama seperti tadi. Tentukan modusnya. Mana yang paling sering muncul? 55 muncul 2 kali. Yang lainnya muncul 1 kali, 55 muncul 2 kali. Jadi modusnya adalah 55. Untuk mencari min, median, modus, saya rasa tidak ada kesulitan karena ini sudah pernah diperkenalkan dulu waktu di SD. Nah, sekarang bagaimana jika datanya banyak seperti ini? Bagaimana kalau datanya 100? Bagaimana kalau datanya 200? Atau bagaimana jika datanya 2000? Kalian akan kesulitan kalau menghitung satu persatu. Apalagi mencari median. Kalian harus mengurutkan, membariskan angka-angka ini akan kesulitan. Karena itu, untuk mempermudah, kita akan belajar membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya, angka-angka yang muncul kita tulis di sini. 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Ini angka-angka yang muncul. Kemudian kita melakukan turus. Turus itu seperti kalau kalian melakukan pemilihan ketua kelas atau melihat pemilihan kepala desa, itu dilakukan turus seperti ini. Satu persatu. 60. Kemudian kita beri satu tanda di sini, 60. 50 saya coret di sini, 50 saya tulis di sini. 80 saya coret di sini, 80 saya kasih tanda di sini. 60 di sini 60, 50 saya coret di sini 50. Jadi satu persatu ini kalian beri tanda supaya tidak double, ya, lebih teliti. 70 berarti di sini 70, 90 berarti di sini 90, kemudian 70 di sini 70 dan seterusnya, ya. 50, 90, 60, 50, 70, terus dan seterusnya. Perhatikan, kalau sudah 4, 5-nya kita tutup dengan coret. Oke, ini masih melakukan perhitungan. Amati satu persatu. Jadi kalau sudah 5 dicoret, ya, ditutup. Jadi kalau sudah 5 ditutup. Oke, sudah selesai. Sekarang kita hitung jumlahnya. Ini jumlahnya adalah 5. Yang ini 5 tambah 2, 7. Yang ini 5 tambah 5, 10 tambah 1, 11. Yang ini 8, 7. Yang ini adalah 2. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi jika datanya banyak, biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel. Sekarang saya pindahkan. Tabel yang tadi sudah kita buat, akan kita tentukan berapakah min, median, dan modusnya.
Oke, ini materi baru untuk kalian, karena materi ini diajarkan di SMP ya. Kalau yang tadi sudah diperkenalkan di SD. Berapakah min, median, dan modus untuk data pada tabel distribusi frekuensi seperti ini? Kita mulai dengan min dulu. Untuk menghitung rata-rata, kalau yang data tunggal kan semua data kita jumlahkan, satu persatu kita jumlahkan. Yang ini cukup kita jadikan satu. Nilai 50-nya kan ada 5. Jadi langsung kita kalikan aja. 50-nya dikalikan 5 adalah 250. 60-nya, nilai 60 tadi ada 7. Jadi kalau 60-nya dijumlahkan 7 kali, maka sama aja dengan 60 dikalikan 7, 420. 70-nya ada 11. Kita kalikan 770. 80-nya dikalikan 8, 640. 90-nya ada 7 dikalikan 630. Yang nilai 100 ada 2, dijumlahkan adalah 200. Oke, kita jumlahkan masing-masing. Setelah itu secara umum ini dijumlahkan jadi 1. Jumlahnya adalah 2910. Nilai rata-ratanya X bar-nya adalah sigma. Sigma itu jumlah dari perkalian frekuensi dikalikan dengan nilai. Jadi yang ini frekuensi dikalikan dengan nilai ini dijumlahkan. Setelah itu frekuensinya dijumlahkan juga. Banyaknya data dijumlahkan. Oh, banyaknya data tadi kan ada 40. Maka tinggal membagi aja. Ini dibagi dengan ini. Sama saja dengan yang data tunggal tadi. Semua data dijumlahkan. Setelah itu dibagi dengan banyaknya data. 2910 dibagi 40, maka rata-ratanya adalah 72,75. Ini cara untuk menentukan min pada tabel distribusi frekuensi. Jadi min dari nilai pH matematika adalah 72,75. Oke, selanjutnya kita menentukan median dari tabel frekuensi di samping ini. Kalian nanti akan kesulitan jika kalian harus mengurutkan data yang banyak. Karena itu dengan tabel ini justru lebih mudah. Pertama kita menentukan letaknya. Banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. N-nya di sini tadi 40 ya. Berarti 40 ditambah 1 dibagi 2. 41 dibagi 2 adalah 20,5. Maka letaknya median ada pada data yang ke-20,5. Seperti ini. Ini datanya ada 5. Yang ini datanya ada 7. 5 tambah 7 itu 12. Masih 12 ya. Belum ke-20. Kita mencari data yang ke-20. Berikutnya ditambah lagi dengan 11. 5 ditambah 7 12. 12 ditambah 11 hasilnya adalah 23. Maka disinilah letak median. Letak median ada di sini. Karena yang kita cari adalah data yang ke-20,5. Sedangkan data sampai ke-23 ada di sini. Mediannya adalah 70. Jika kalian masih kesulitan, dibayangkan saja ya. Seperti ini maksudnya. 50-nya itu ada 5, maka saya bariskan seperti ini. Kalian jangan mengerjakan seperti ini ya. Ini hanya gambaran saja. 50-nya ada 5. 60-nya ada 7. Ini ada 5, ini ada 7, 70-nya ada 11. Seperti ini. Mana data yang ke-20? Ini 5, 5 ditambah 7, 12, belum ke-20. Ini sudah 12 ya. Berarti ini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini data yang ke-20. Data yang ke-20,5 ada di sini juga. Di tengah-tengah ini. Jadi sama-sama pada kelasnya 70. Seperti itu cara membayangkan. Tapi jangan dikerjakan seperti ini ya. Ini saya hanya membantu kalian untuk membayangkan saja. Jadi mediannya di sini adalah 70. Jadi mediannya adalah 70. Tidak perlu diurutkan seperti saya tadi, tidak perlu. Cukup seperti ini aja. 5 ditambah 7 12, belum 20. 12 ditambah 11 23. Maka ada di sini.
yang kita cari adalah data yang ke 20,5. Berarti 20,5 ada di sini. Sehingga mediannya adalah 70. Paham ya? Berikutnya, berapakah modus? Nah, modus ini yang paling mudah. Modus terletak pada frekuensi yang paling besar. Perhatikan frekuensi di sini. Yang paling besar mana? 11. Artinya 70 ini muncul 11 kali. Paling banyak, munculnya paling banyak 11 kali. Sehingga nilai modusnya adalah 70, bukan 11 ya. Nilai modusnya ini 70. Paling mudah yang ini ya. Berikutnya adalah rata-rata gabungan dari dua kelompok. Seandainya ada dua kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda, akan digabung. Kalian tidak bisa, dua kelompok yang digabung, kalian tidak bisa langsung menjumlahkan dibagi dua, tidak bisa. Kenapa? Karena tergantung juga dari banyaknya anggota dari masing-masing kelompok. Jadi untuk menentukan rata-rata gabungan, maka banyaknya anggota kelompok pertama dikalikan dengan rata-rata kelompok pertama, ditambah dengan banyaknya kelompok kedua, dikalikan dengan rata-rata kelompok kedua, dibagi dengan banyaknya kelompok ke-1 dan banyaknya kelompok kedua. Contohnya seperti ini. Nilai rata-rata dari 24 siswa wanita itu adalah 70. Sedangkan nilai rata-rata dari 16 siswa pria adalah 80. Berapa rata-rata keseluruhan? Jadi antara wanita dan pria, jika digabung berapa rata-ratanya? Kita tidak bisa mengatakan bahwa berarti 70 ditambah 80 dibagi 2 hasilnya 75, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing kelompok banyaknya anggotanya tidak sama. Semakin besar anggotanya, maka dia lebih dominan dalam mempengaruhi gabungannya nanti. Cara menjawabnya kita tulis dulu apa yang diketahui di sini. Kelompok wanita saya anggap sebagai kelompok 1, banyak anggotanya 24, sedangkan kelompok yang kedua ada 16. Rata-rata kelompok ke-1 70 dan rata-rata kelompok yang kedua 80. Ditanyakan berapakah rata-rata gabungan? Jawab, ini rumusnya, tinggal masukkan aja. N1 kita ganti dengan 24. X bar kelompok 1 70. Banyaknya anggota kelompok 2, N2 nya adalah 16, rata-ratanya adalah 80, N1 ditambah N2, 24 ditambah 16. Seperti ini. Saya bantu menghitung. Ini dikalikan dulu. Ini juga dikalikan. Dikalikan dulu, dikalikan. Setelah itu dibagi dengan jumlahnya. 2960 dibagi 40, hasilnya adalah 74. Ini adalah rata-rata gabungan dari dua kelompok. Saya beri satu lagi contoh rata-rata gabungan dari dua kelompok. Perhatikan, nilai rata-rata sekelompok siswa yang berjumlah 40 orang adalah 82. Jika seorang siswa mendapatkan nilai 23 dari kelompok itu dikeluarkan, dalam perhitungan berapakah nilai rata-rata? Coba diperhatikan, soal ini seakan-akan kok tidak digabung, tapi justru ada yang dikeluarkan. Tapi sama saja, kalian tetap bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi kita anggap kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang semula ini 40 anak, ini sebagai kelompok yang pertama, dan yang satu anak yang dikeluarkan itu sebagai kelompok yang kedua. Jadi N1 nya adalah 40, N2 nya adalah satu anak yang dikeluarkan tadi, itu sebagai kelompok yang kedua. Rata-rata kelompok yang ke-1 adalah 82, dan rata-rata kelompok yang kedua itu adalah 23. Nilainya memang 23, maka rata-ratanya juga langsung 23. Rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyaknya data, jadi langsung 23 dibagi 1. Ini rata-ratanya. Yang ditanyakan rata-rata gabungan, jawab rata-rata gabungannya sama, rumusnya seperti tadi, tinggal memasukkan. Tapi hati-hati di sini,
karena datanya tadi dikeluarkan maka dikurangi. Tinggal dihitung. Ini dikalikan hasilnya 3280, ini dikalikan hasilnya 23 dibagi 39, maka rata-ratanya menjadi 83,5. Kenapa meningkat? Karena nilai yang jelek tadi dikeluarkan, maka rata-ratanya menjadi meningkat dari 82 menjadi 83,5. Oke, silakan kalian baca lagi buku paket kalian jika ada yang kurang paham, dan jangan lupa tanya ke Bapak Ibu guru jika ada yang belum jelas. Oke, terima kasih anak-anak, semoga kalian paham, semoga apa yang saya sampaikan berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.